Ada fenomena yang menarik di mana akhir-akhir ini banyak orang membuka usaha kuliner dengan taman dan kursi yang nyaman, dengan koneksi wifi yang kenceng, yang nyaman untuk kongko bersantai dengan kawan-kawan. Nah, apakah tren ini merupakan cerminan dari sebuah pola budaya kerja yang baru, di mana orang sekarang membutuhkan collaborative working space? Artinya sebuah ruangan di mana orang-orang bisa berkumpul bekerja bersama-sama dalam situasi yang baru. Karena orang sudah mulai enggan bekerja dari kantor. Orang juga sudah tidak lagi bekerja dari rumah karena situasi pandemi sudah berlalu. Orang membutuhkan suasana kerja yang baru, yang fleksibel, yaitu dari bangku kafe. Jangan-jangan meningkatnya kebutuhan tempat nongkrong sebenarnya merupakan cerminan dari banyaknya manusia yang semakin butuh tempat untuk bengong. Angka kriminalitas dan bunuh diri di negara-negara maju Asia ternyata semakin tinggi. Mengapa keputusasaan malah sering terjadi pada saat orang berkelimpahan, bukan pada saat orang berkekurangan saja? Pertanyaan yang senada dimunculkan juga oleh Bani Korah dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Demikian, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam gundah karena penderitaan, si pemazmur bertanya pada dirinya sendiri, seolah-olah kesadarannya sengaja mengambil jarak dari realita derita yang ada untuk mengamati dan menganalisa dengan lebih jujur dan objektif. Ada apa? Berharaplah kepada Allah. Hanya Dia sajalah yang dapat menolong kita. Membaca Mazmur pasal 42, saya menjadi teringat akan sebuah buku yang berjudul Man's Searching for Meaning, yang ditulis oleh Viktor Frankl. Viktor Frankl adalah seorang psikiater berkebangsaan Yahudi yang turut ditahan dalam kejamnya kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia yang pada waktu itu dijajah oleh Jerman, jadi masuk di daerah wilayah negara Jerman pada era Perang Dunia yang kedua. Sejarah mencatat ada sekitar 1 juta orang Yahudi dimasukkan dalam kamp konsentrasi yang mengerikan itu. Ada 865.000 orang mati dalam kamar gas beracun, sedangkan sisanya mati karena cuaca dingin, kelaparan, kelelahan, sakit, dan siksaan lain yang menyebabkan keputusasaan. Viktor hanyalah satu di antara 200.000 orang yang berhasil selamat. Viktor berhasil selamat bukan karena dia orang yang atletis dan kuat. Ia hanyalah orang biasa seperti Anda dan saya. Ia sudah hampir menyerah dan putus asa. Hingga suatu ketika ia menemukan suatu alasan yang kuat agar ia bisa bertahan hidup, yaitu menemukan makna penting di balik semua derita yang dialaminya. Sebagaimana pemazmur dalam Mazmur 42, Viktor juga menemukan ulang suatu pemahaman lama, yaitu pemahaman bahwa di antara semua bangsa di dunia, bukankah Yahudi adalah bangsa yang paling kenyang dengan sejarah penderitaan? Bisa dibilang kalau ngomong soal penderitaan, bangsa Yahudi lah bangsa yang paling berpengalaman dalam hal penderitaan. Mereka yang paling tahu bagaimana caranya bersikap terhadap penderitaan. Karena mereka pernah mengalami perbudakan di Mesir, mereka pernah mengalami pembuangan di Babel. Tapi mereka punya Allah, Sang Pembebas. Dan catatan sejarah itu membuktikan bahwa Allah bekerja membebaskan umatnya. Mungkin saat ini Anda mengeluh karena hidup Anda terasa seperti padang gurun yang gersang ketika penuh dengan kesulitan dan keterbatasan. Anda merasa terbuang dari tempat nyaman Anda. Namun sebelum Anda terus mengeluh, Mazmur 42 mengajak pada kita untuk sejenak berhenti dan mengingat kembali bahwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir hingga mencapai tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Umat Tuhan memang harus melewati padang gurun yang panas dan berat. Namun, masa padang gurun adalah masa persiapan,
untuk mengubah cara berpikir tentang arti hidup dan apa yang berharga dari hidup Anda. Seperti halnya padang gurun, bagi Viktor Frankl, Camp Auschwitz bukanlah suatu tempat penghukuman, tetapi ia berhasil menemukan makna yang baru dari penderitaan itu, dari camp penyiksaan ini, sebagai sebuah tempat persiapan agar dia memiliki mental yang tangguh untuk dapat mengalami promosi atau kenaikan jabatan seperti yang Tuhan sudah janjikan. Akhirnya ia menemukan sebuah teori tentang bagaimana yang disebut dengan logoterapi. Camp Auschwitz berhasil menempa mentalnya. Padang gurun memang berat, tetapi percayalah bahwa beratnya sebanding dengan negeri yang penuh dengan susu madu yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Keadaan kita tidak menentukan bahagia atau tidaknya kita, tetapi sikap dan respon kita terhadap penderitaan itulah yang menentukan Anda apakah Anda bahagia atau tidak. Selamat berbahagia, bergumul dan berjuang bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap derita dan jerih juang kita. Amin. Tuhan memberkati.